teman-teman, kita bertemu lagi dalam ibadah online Muria. Saya harap semuanya dalam keadaan yang sehat dan siap untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah namanya. Kami siap untuk memuji-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dan kami siap untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan ibadah ini dari awal sampai akhir. Biarlah hanya Roh-Mu yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Walaupun mungkin kami terpisah secara ruang dan waktu, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bisa menjamah semuanya Tuhan. Setiap kami agar kami mau memiliki hati, membuka hati kami untuk mau bersyukur kepada-Mu Tuhan, untuk mau memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sudah siap memuji Tuhan? Saya harap semuanya sudah siap ya. Kita akan naikkan pujian yang mengatakan bahwa kasih-Nya begitu lebar, kasih-Nya begitu dalam, hanya untuk setiap kita. Amin. Kasih-Mu yang mulia.
Biarlah apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada setiap kita bisa terwakilkan lewat hamba-Nya yang bertugas untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari kita pujikan sekali lagi sebuah lagu yang mengatakan bahwa saat kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, kita percaya bahwa Roh Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Kau bertahan di
Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang mulia, bersyukur kalau saat ini kami beroleh kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami, agar kami dapat memahami apa yang Tuhan mau. Urapi hamba-Mu dan juga setiap kami yang mendengarkan, agar kami sama-sama beroleh pengertian dan juga beroleh kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan. Amin. Shalom. Bersyukur sekali kita bisa ketemu dalam ibadah online kali ini. Saat ini kita akan belajar satu tema tentang unity atau kesatuan. Kita baca dalam Filipi pasal yang kedua, ayat 1 sampai yang keempat. Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai yang keempat. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudaraku, satu-satunya hal yang didoakan Tuhan Yesus bagi gerejanya adalah tentang kesatuan. Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani mendoakan murid-muridnya, berdoa tentang kesatuan. Karena kesatuan ini begitu penting. Kesatuan ini adalah menggambarkan sebuah hubungan ilahi yang harus terjadi di gerejanya. Tetapi kita melihat bahwa akhir-akhir ini gereja Tuhan mulai mengalami perpecahan. Banyak kontradiksi, banyak kontroversi, banyak hal-hal yang saling bertentangan satu sama lainnya untuk menyatakan siapa yang paling hebat. Nah, kalau kita melihat bahwa ada begitu banyak tantangan bagi gereja, ini menunjukkan ternyata bahwa kesatuan itu merupakan sesuatu yang sulit. Kesatuan itu merupakan sesuatu yang sulit untuk dicapai. Jadi, walaupun sulit, kalau kita berjalan bersama Tuhan, pasti kita akan dimampukan. Pasti kita akan bisa meraihnya. Tantangan yang dihadapi oleh gereja Tuhan yang pertama adalah tantangan eksternal, faktor dari luar. Kita melihat tantangan yang dihadapi gereja Tuhan berupa sikap intoleransi dari orang-orang tertentu, persekusi, penganiayaan yang dihadapi oleh orang-orang Kristen di berbagai tempat, khususnya di Indonesia ini kita melihat begitu banyak terjadi. Tetapi apakah itu akan membawa perpecahan? Apakah itu akan membawa sebuah ketidakharmonisan? Ternyata tidak. Justru dengan adanya penganiayaan, dengan adanya penderitaan, gereja-gereja malah bersatu. Gereja-gereja saling mendukung dalam doa. Gereja-gereja saling mendukung dalam hal-hal yang dibutuhkan ketika gereja yang satu menghadapi aniaya. Tetapi ada faktor yang kedua, yaitu faktor internal, faktor dari dalam yang justru membuat perpecahan itu sendiri. Kita melihat bagaimana gereja-gereja beradu argumentasi, berdebat tentang doktrin. Doktrinku paling benar, oh doktrinku paling benar, enggak, doktrinku salah. Ini menimbulkan sebuah kekacauan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Mengapa tidak ada kesatuan dalam tubuh Kristus? Kalau kita bicara tentang mengapa tidak ada kesatuan, mengapa tidak ada keharmonisan dalam tubuh Kristus, sebenarnya penyebabnya itu cuma satu.
yaitu keberdosaan. Keberdosaan. Ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, gambar Allah dalam dirinya sudah rusak. Oleh karenanya manusia berupaya menegakkan kebenarannya sendiri. Manusia berupaya untuk memunculkan citra dirinya sendiri. Dan hal ini akan merembet ke banyak hal. Kalau kita baca dari pembacaan kita tadi, yang menyebabkan ketidaksatuan adalah yang pertama, egoisme. Orang mencari kepentingannya sendiri. Egoisme itu merupakan cikal bakal dari dosa. Manusia menuntut diperhatikan, mencari kepentingan sendiri. Mencari kepentingan dalam hal apa? Banyak. Bisa motifnya bisa mencari kekayaan, bisa mencari popularitas, bisa mencari pengikut dan segala macamnya. Ketika orang berupaya mencari kepentingannya sendiri dan menempatkan egoisme di atas segala-galanya, maka dia tidak akan pernah berpikir tentang orang lain. Dia tidak pernah berpikir tentang perasaan orang lain. Yang dipikirkan hanyalah diriku sendiri. Gimana caranya supaya aku dapat sesuatu? Gimana supaya aku mendapatkan apa yang ku ingin? Saudara, kalau kita ingin bersatu, kita ingin ada kesatuan, maka sudah sepatutnya kalau kita menghindari sikap egoisme. Entah itu egoisme itu bisa secara pribadi, bisa juga secara komunal, yaitu kelompok. Misalnya, kelompokku lebih hebat daripada kelompoknya si A, kelompoknya si B merasa lebih hebat dari kelompoknya si C, dan segala macamnya. Tidak. Yang jelas, mencari kepentingan sendiri itu adalah penghambat kesatuan. Yang kedua adalah proud, kebanggaan. Yang dikatakan tadi, mencari pujian yang sia-sia. Keberdosaan manusia membuat manusia itu berupaya ingin menjadi pusat perhatian. Mereka ingin diperhatikan, bahwa seolah-olah dirinya adalah sesuatu yang paling menonjol. Kalau hal ini terjadi di gereja, maka pasti akan ada kekacauan. Masing-masing menganggap orang, aku melakukan ini supaya dipuji. Kalau nggak dipuji, rasanya Kalau aku melakukan sesuatu tapi nggak ada pujian, rasanya gemes. Apa sih kurangku? Apa? Aku harus gimana lagi? Aku sudah mati-matian, tetapi tidak ada yang memuji aku. Aku sudah tampil hebat, aku sudah latihan, aku sudah menghabiskan segalanya, tapi nggak ada yang memuji aku. Hal-hal semacam ini yang harus dihindari. Mencari pujian yang sia-sia, menempatkan proud, menempatkan kebanggaan diri sendiri di atas segala-galanya, itu yang harus kita buang. Kemudian yang ketiga adalah karena kesombongan. Ini tidak bisa tidak. Ini adalah sumber perpecahan yang sebenarnya. Kesombongan. Kesombongan itu apa sih? Kesombongan itu menganggap diri sendiri lebih hebat dari orang lain. Menganggap orang lain itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dirinya. Oh, semuanya itu harus bersentral pada aku. Kesombongan itu pula yang membuat Lucifer berubah menjadi iblis. Kesombongan itu pula yang mengantarkan malaikat terang menjadi
malaikat kegelapan. Oleh karenanya, iblis sangat senang sekali membiarkan orang-orang Kristen hidup dalam kesombongan. Senang, malah didukung. Tetapi kita harus tahu bahwa itu bukanlah sesuatu yang digandaki oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah memerintahkan anak-anaknya untuk menjadi sombong. Jadi 3 hal ini menjadi penyebab utama tidak tercapainya satu kesatuan, yaitu egoisme, 2, proud yang berlebihan, kebanggaan diri sendiri yang berlebihan, dan yang ketiga adalah kesombongan. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan? Kesatuan itu bukanlah sesuatu yang diberikan Tuhan. Kesatuan itu bukan sesuatu yang sudah disediakan Tuhan, tetapi kesatuan itu sesuatu yang harus kita upayakan. Ini melibatkan kita. Ini artinya bahwa Tuhan menghargai kita untuk mewujudkan suatu kondisi ilahi, yaitu kesatuan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita buka dalam Filipi pasal yang pertama ayat ke-27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Hal yang pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita mengingat penebusan Kristus. Apa maksudnya mengingat penebusan Kristus? Dengan kita mengingat penebusan Kristus, maka kita akan menyadari betapa bobroknya diri kita di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan mengangkat kita di dalam kemuliaannya. Kita yang seharusnya dihukum, kita yang seharusnya binasa, tetapi oleh anugerah Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, kita diberikan keselamatan. Jadi saudara-saudara, kita harus mengingat penebusan Kristus, betapa tidak berharganya kita, tetapi Tuhan mau memakai kita, orang-orang yang seharusnya dihukum, orang-orang yang rusak secara total, menjadi alatnya. Dengan mengingat penebusan Kristus, maka kita akan menyadari bahwa kita ini sesungguhnya adalah orang yang berharga di hadapan Tuhan. Hal yang kedua, ketika kita sudah menyadari, ketika kita sudah mengingat betapa besarnya pengorbanan Kristus bagi kita, tidak ada alasan yang lain lagi selain kita melakukan segala sesuatu dalam kasih. 1 Korintus 16 ayat yang ke-14. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ini apa? Lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih ini merupakan satu motivasi bagi kita. Motivasi karena kita sudah merasakan kebebasan dari Tuhan, merasakan penebusan dari Tuhan, maka kita akan termotivasi untuk melakukan segala sesuatu untuk membalas kasih Tuhan. Jadi orang yang sudah menyadari betapa berharganya dirinya akan melakukan segala sesuatu berdasarkan kasih. Melakukan sesuatu berdasarkan kasih, itulah wujud kita mengasihi Tuhan. Berbuat kasih kepada sesama sama dengan berbuat kasih kepada Tuhan. Jadi ini sangat berkaitan, ini sangat berhubungan bahwa orang yang menyadari pengorbanan Kristus akan selalu termotivasi untuk melakukan
perbuatan berdasarkan kasih. Dengan cara apa? Dengan cara bagaimana kita bisa melakukan perbuatan berdasarkan kasih? Yaitu dengan menjadi rendah hati. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Rendah hati. Apa sih rendah hati? Rendah hati itu humble. Ya betul. Apa sih rendah hati? Rendah itu tidak sombong. Rendah hati itu tidak sombong. Betul. Rendah hati itu tidak tinggi hati. Ya betul. Tetapi kita harus menyadari satu hal, bahwa rendah hati itu berarti mati bagi diri sendiri. Mati bagi diri sendiri. Orang yang rendah hati itu adalah orang yang sudah mati, sudah selesai dengan dirinya sendiri. Makanya orang yang rendah hati itu sekalipun dihina, sekalipun diejek, tidak pernah merasa sakit hati, karena dia sudah tiarap di hadapan Tuhan. Nah, orang yang rendah hati itu pasti akan menganggap orang lain lebih utama. Nah, kalau kita saling melakukan seperti itu, maka kita pun akan mendapatkan satu kesatuan. Kita akan mencapai satu kesatuan jikalau kita saling rendah hati. Itu rendah hati, itu rendah hati, itu rendah hati, itu rendah hati. Maka tidak ada orang yang saling membanggakan diri sendiri, maka saling mengutamakan. Nah, ketika hal itu terjadi, maka tercapai satu kesatuan. Nah, sore hari ini kita sudah belajar satu kebenaran, bahwa yang dikehendaki Tuhan bagi gerejanya adalah kesatuan hati, dan kita harus mewujudkannya. Jangan sampai ini hanya menjadi wacana. Jangan sampai ini hanya menjadi sebuah slogan bahwa gereja Tuhan harus memiliki kesatuan hati. Tidak, kita harus melakukannya. Sulit, sangat sulit, tetapi bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kita punya semangat, kita punya gairah untuk melakukan kehendak Tuhan, dan kita mau taat untuk melakukan kehendak Tuhan, maka kesatuan yang didambakan Tuhan itu pasti terwujud. Jangan mengkhianati pengorbanan Tuhan yang sudah mati bagi kita, supaya kita mewujudkan cita-cita ilahi, yaitu kesatuan gerejanya. Tuhan memberkati, dan saya serahkan kembali kepada pimpinan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, supaya kami membangun satu kesatuan, satu dengan yang lain, di antara kami orang-orang yang percaya, supaya kami boleh menjadi kesaksian, kami boleh saling membangun, kami boleh jadi berkat bagi banyak orang. Biar kami boleh menyadari karya Kristus di dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi kami ya Tuhan, sehingga tidak ada satupun dari kami yang merasa egois, merasa lebih dari yang lain, atau kami memiliki kesombongan. Dan biarlah kami boleh memiliki kerendahan hati, menerangkan firman-Mu dalam hidup kami masing-masing. Berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami, pakai hidupnya lebih indah lagi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berdoa buat semua kasih Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, apapun masalah dan pergumulan mereka, kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Kami berdoa buat gereja Tuhan, kiranya gereja Tuhan boleh tetap diberkati Tuhan, tetap boleh ada menjadi kesatuan hati, supaya gereja Tuhan boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang, memenangkan banyak jiwa nama Tuhan dipermuliakan. Kalau gereja-gereja Tuhan hari ini menghadapi pergumulan dampak dari pandemi COVID-19, kiranya Tuhan tetap memberi kekuatan, penghiburan, iman yang teguh, supaya kami tetap setia kepada Tuhan. Sekarang kami saat berdoa bagi bangsa kami,
khususnya yang hari-hari ini menghadapi pandemi COVID-19. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan campur tangan supaya pandemi ini boleh cepat berakhir. Itu sebabnya berdoa buat para tenaga medis, orang-orang yang berkepentingan di dalamnya, untuk menemukan jalan keluar lewat pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintah kami, Presiden, Wakil Presiden, aparatur negara, biar semua dalam campur tangan dan pembelaan Tuhan, tetap memberikan hikmat dan roh takut akan Tuhan, supaya bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akhiri ibadah kami, sebabnya kami buka ibadah hati kami untuk kami terima berkat Tuhan dengan iman kami. Sekarang biar turun dan tinggal atas hidup kita berkat, anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang terus menyertai kita, dari satu kemenangan kepada kemenangan lain, dari satu keberhasilan kepada keberhasilan yang lain, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur berkati, sama-sama katakan amin. Sampai berjumpa pada ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jangan lupa selalu gabung pada ibadah online Youth GBPS Anugerah Mulia Surabaya setiap hari Sabtu pukul 6:30 malam. Oh iya, jika teman-teman ada yang membutuhkan bantuan doa, kalian bisa mengirimkan pokok doa atau hal yang ingin didoakan melalui email di bawah ini. Kami akan setia untuk selalu membantu teman-teman dalam doa. Sampai jumpa waktu depan, Tuhan Yesus memberkati.